Sebelumnya kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini di tempat ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dengan acara diseminasi budaya positif dari SMP Swasta Pelita yang akan disampaikan oleh Bapak Ewin Iskandar SPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Swasta Pelita yaitu Ibu Haja Sapariana SPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang ada di dalam ruangan ini. Untuk mempersingkat waktu kita masuki acara yang akan disampaikan oleh Bapak Ewin Iskandar SPD tentang diseminasi budaya positif SMP Swasta Pelita. Kepada Bapak Ewin Iskandar SPD kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat kan? Alhamdulillah ya, walaupun sudah siang ya, semoga pada hari ini acara kita berjalan lancar ya. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, baiklah pada hari ini kita akan mengadakan ya diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Jadi tujuan diadakannya diseminasi ini adalah agar kita sesama guru itu atau pendidik itu bisa mengetahui apakah ya budaya positif itu. Ya, apa sajakah yang termasuk di dalam budaya positif. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan berbagi praktik baik ya tentang budaya positif yang telah saya pelajari agar teman-teman semua bisa memahami dan mengerti bagaimanakah bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, jadi budaya positif itu adalah suatu kebudayaan ya yang bisa kita terapkan di dalam sekolah maupun di kelas. Ya, Bu. Jadi di sini budaya positif itu ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Ya, itu termasuk kalau kita kenal ada namanya disiplin positif. Ya, jadi yang pertama itu materi yang pertama itu tentang budaya positif adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ada namanya teori kontrol. Ya, itu menurut ahli Dr. William Glasser bahwa teori kontrol itu dapat memuat pengertian tentang ya, jadi ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Jadi di sini maksudnya adalah jadi kita dalam pembelajaran di kelas itu harus ada misalnya memberikan penguatan kepada peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik itu harus bisa memberikan penguatan yang positif agar murid-murid itu bisa menambah kepercayaan atau motivasi dalam dirinya untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini maksudnya adalah bukan memaksa kehendak kita, tetapi di sini kita memaksa anak itu untuk bisa mengikuti apa yang kita terapkan. Selanjutnya, ya, bagaimanakah ini ada pertanyaan romantik? Bagaimanakah seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, jadi menurut Stephen R. Covey, ya, jadi itu teori kontrol yang menurut beliau adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit kita ubah dari diri kita sendiri dulu, ya, dari perilaku kita. Ya, apabila kita sudah bisa merubah perilaku kita, otomatis kita bisa menularkan kepada peserta didik. Oke, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia.
bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian di sini menurut Stephen R. Covey bahwasannya teori kontrol itu adanya stimulus dan respon, ya. Itu ada stimulus responnya realita atau kebutuhan kita sama, maka teori kontrolnya itu bisa kita buat realita atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap individu murid itu pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi perlakuannya juga harus berbeda, tidak boleh sama. Jadi kita sebagai guru itu harus benar-benar bisa memahami bagaimanakah kebutuhan belajar murid kita. Ya, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini jadi stimulus responnya kita bisa melihat hal yang sama secara khususnya, secara umumnya. Kita bisa melihat misalnya anak-anak ini tanpa belum kita mengenal karakteristiknya masing-masing. Jadi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sebelum kita mengidentifikasi bagaimanakah gaya belajar peserta didik, ya, maka kita harus mempunyai namanya teori kontrol. Oke, makna kata disiplin. Jadi di sini tadi kita sudah bahas tentang disiplin positif. Jadi makna kata disiplin di sini adalah seseorang yang memiliki disiplin diri berarti maka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Di mana dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau ya Ferran Tour dari Gel itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umurnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya diri dari segala hak dan kewajiban. Ya, itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara tentang konsepsi tentang disiplin. Oke, selanjutnya makna-makna dari nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nanti ini ya di dalam disiplin positif itu namanya nanti ada keyakinan kelas. Jadi di sini nanti ya kita akan belajar bersama. Saya memberikan pemahaman dan ibu akan mengetahui bagaimanakah bisa menyusun nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelum kita menyusun keyakinan kelas, kita harus tahu namanya nilai-nilai kebajikan. Nanti ada nilai kebajikan itu misalnya kejujuran, keadilan, ya, baru ketulusan, itu namanya nilai kebajikan. Jadi seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwasanya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti sudah pasti ya. Setiap apa yang kita inginkan pasti memiliki tujuan. Kemudian menurut Diane Goshen mengumpulkan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini menurut Diane ini adalah bahwasanya sebelum kita mencapai tujuan, ya kita harus membangunnya dari diri sendiri. Ya, kita bangun dulu apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat menerapkannya dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Oke, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi Bu, ya, untuk zaman sekarang itu dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada namanya kita mengenal hukuman atau konsekuensi. Itu tidak lagi ada, ya. Jadi ya sekedar kita berbagi dan kita memahami bahwa dalam pembelajaran itu tidak ada lagi kita mengenal di kurikulum Merdeka ini tidak ada hukuman ataupun penghargaan. Itu tidak ada. Ya, nanti saya akan menjelaskan lebih dalam.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi inilah 3 motivasi ya perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Ya otomatis kan kalau misalnya kita sebagai guru, kalau kita misalnya membuat tugas atau membuat PR kan otomatis kita harus ada misalnya harus dikumpulkan besok, kalau tidak ada konsekuensinya. Itulah dia ya. Jadi kan anak-anak pasti mau tidak mau harus mengerjakan karena takut hukuman. Iya, ayah. Jadi mereka di sini kebebasannya dibatasi, ibaratnya ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi otomatis kalau kita dari pembelajaran, otomatis kalau anak-anak itu bisa motivasinya tinggi, otomatis kalau ya nanti siapa yang bisa maju ke depan, yang bisa mengerjakan akan mendapat nilai bagus, misalnya nilai plus dan banyak lagi metode-metode yang kita gunakan agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Itulah penghargaan atau imbalan akan didapatkan anak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke. Ini ada pertanyaan reflektif. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimanakah apa itukah hukuman, konsekuensi sama restitusi, di sini ada pertanyaan pemantik atau reflektif, ya. Jadi nanti di sini, masalahnya adalah Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun ya tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi sini ada pertanyaan pemantik adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva, dan jelaskan mengapa. Menurut Anda tindakan Pak Seno tersebut apakah merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Jadi di sini kita akan membahas, dan saya minta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang memberikan pendapatnya? Ada? Ya, tentang masalah ini, ya. Jadi siapa yang bisa menjelaskan? Jadi terkait masalah ini ya, Iva, ya, yang di apa sama Pak Seno. Jadi tujuannya kan di sini, apakah menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno itu benar atau tidak terhadap si Ipanya? Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sampai bisa menjelaskan? Ada? Oke, saya coba. Oh iya. Terima kasih Pak Ewin. Menurut saya ya, nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Saya tidak setuju. Kenapa? Karena membiarkan seseorang anak ditertawakan oleh temannya, ya, itu sama dengan menyudutkan si anak tadi. Seharusnya dia tidak gagap gara-gara mendengar tertawa temannya, itu konsentrasinya hilang. Ya, sebaiknya sebagai guru, Pak Seno itu membuat suasana itu ditenangkan dulu, dinyamankan dulu. Ditanya anaknya, "Nah, kamu kenapa? Apa masalahnya?" Jangan membiarkan temannya tadi, kawan-kawannya tadi mentertawakan. Itu sama dengan kayak bullying, mentertawakannya. Dan kemudian Pak Seno juga kan harus punya kesepakatan di awal. Apakah pembelajaran itu, apakah si anak tadi apabila tidak bisa, apa ada kesepakatan? Kalau tidak bisa kena hukuman. Itu harus kan dari awal. Anak-anak kalau tidak bisa ini Bapak kasih, kan harus ada kesepakatan. Ya. Kemudian kalau nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, itu tadi saya bilang Pak, kalau hukuman kita harus udah dari awal, dari mulai pembelajaran. Kalau memang dari awal sudah ada seperti itu, Pak Seno boleh melakukannya.
Misalnya Pak Seno udah dari awal pembelajaran bilang, anak-anak kalau Bapak bertanya kamu tidak bisa menjawab, maka hukumannya Bapak akan suruh kamu ke depan. Itu dari awal pembelajaran kita harus punya kesepakatan, ada namanya konsensusnya. Kemudian kalau sudah memang ada hukuman, udah ada disepakati, kalau itu saya setuju. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, saya tidak setuju karena itu termasuk kepada bullying anak. Dan itu aja Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Winnie Novitasari atas tanggapannya. Jadi setelah kita mendengarkan pemaparan ya atau jawaban dari Ibu Winnie bahwasannya apa yang dilakukan Pak Seno itu tidak benar, ya Bu ya. Di sini dia sudah mencederai apa? Iya, kepercayaan diri murid, ya. Tadi kan sebelumnya seharusnya tadi kalau misalnya Pak Seno ingin membujuk si Iva untuk menjawab, seharusnya dia harus membimbingnya kan, membimbing tanpa harus iya. Jadi di sini itu merupakan suatu hukuman, ya Bu ya. Kenapa? Kan ada kata-kata di sini bahwasannya Pak Seno itu menyuruh si Iva untuk berdiri di depan kelas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hukuman itu adalah suatu bentuk hukuman yang berbentuk fisik, yang menyebabkan anak-anak itu bisa mengalami Ibu? Percaya diri, atau trauma. Jadi kalau misalnya hukuman itu identiknya dengan fisik, ya di sini kan karena sudah ada namanya dia disuruh untuk mengangkat kaki berdiri di depan kelas. Oke, di sini lagi selanjutnya ini untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Jadi saya pun sebelum mempelajari materi ini saya pun belum bisa secara gamblang membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Jadi ini saya berikan ada 5 contoh. Jadi siapa yang bisa menjelaskan manakah yang dia dinamakan hukuman dan konsekuensi? Ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukuman bagaimana pengertiannya, kemudian konsekuensi gimana. Jadi ini ada pertanyaan dulu pemantik, ya. Jadi ada 5. Jadi manakah yang termasuk dia sebagai hukuman dan yang mana sebagai konsekuensi? Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa menjelaskan? Saya lagi boleh Pak? Aduh, ini super aktif sekali ya Ibu ini ya. Oke, boleh. Ya. Saya coba ya Pak ya. Enggak ada belakang apa-apa. Terima kasih kepada Pak Ewin. Ya, saya Bu Winnie Novitasari. Ya, saya pengajar di kelas 7. Menurut saya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah itu kata-kata saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu bukan hukuman, itu sebagai konsekuensi atau konsensus kesepakatan dalam kelas. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu manfaat ya, karena terlambat hadir ke sekolah, itu merupakan hukuman fisik. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, itu biasanya kalau lari push up apa itu kan kegiatan olahraga. Sementara misalnya pelajaran saya pelajaran IPS, itu berarti udah yang namanya hukuman ya, karena menyangkut fisik. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Karena apa? Itu kan termasuk juga ke dalam kebiasaan ya, keyakinan kelas. Kalau kotor kalau ada sampah kita kutip, kalau basah kita lap. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kalau yang kelima ini menurut saya itu hukuman. Karena kalau hukuman pensil yang dipatahkan, apa iya sih anak-anak ditaruhkan ke WC kan galu. Jadi kalau dia memang mematahkan pensil kawannya, cukuplah gurunya memberikan teguran. Itu aja Pak menurut saya ya. Terima kasih. Oke ya, terima kasih kepada Ibu Beni ya, sangat-sangat luar biasa kali ya penjelasannya dan jawabannya. Oke,
Jadi di sini Bu ini sudah sangat-sangat paham ya tentang cara membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi untuk nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini termasuk dari betul yang apa yang disampaikan Ibu ini adalah konsekuensi. Ada konsensusnya, ya. Suatu kesepakatan yang sudah disepakati. Ya, coba deh, ya konsekuensi. Oke, yang kedua yaitu hukuman. 3 hukuman juga, yang keempat konsekuensi, dan yang kelima adalah hukuman. Ya, jadi kan bisa kita bedakan bahwasanya itu hukuman itu adalah yang berbentuk fisik. Ya, di sini menggunakan ya anggota-anggota tubuh, peserta didiknya. Oke, ya. Setelah kita ada pertanyaan pemantik, kemudian kita akan bahas tentang apakah itu hukuman. Ya. Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, ini tadi saya bilangkan ya. Jadi hukuman itu bisa berupa fisik atau mentalnya. Ya. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini dia. Jadi bentuk hukuman itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi bisa juga kata-kata. Ya, apa yang tadi dibilang Ibu W ini tadi benar ya. Jadi dengan kata-kata misalnya kita menghargai anak-anak itu, kamu bodoh, ya, kamu begitu itu sudah termasuk ya ke dalam hukuman fisik, sudah tidak mencederai mentalnya. Yang kedua yaitu apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi itu adalah sudah terencana adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini dia konsekuensi. Ya. Jadi di sini umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi mau tidak mau murid harus menerima atau mematuhinya. Beda dengan hukuman. Ya, hukuman di situ adalah suatu peraturan yang dibuat oleh gurunya tanpa harus melibatkan murid. Nah, itu dia. Jadi di sini si guru itu bersifat memaksa. Ya, walaupun anak itu menolak, tapi karena dia sudah peraturan seperti itu, dengan tiba-tiba murid akan mengikuti. Tetapi berbeda dengan konsekuensi itu adanya kesepakatan ya antara guru dan murid. Jadi setiap misalnya kita akan mengadakan sesuatu harus ada kesepakatan. Jadi anak-anak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Jadi dia tahu konsekuensi yang harus ditanggung. Oke Bu, selanjutnya itu adalah tentang restitusi. Restitusi ini adalah membahas tentang penyelesaian masalah di kelas. Ya, jadi restitusi ini bisa dilakukan oleh guru kelas, ya, guru yang atau mata pelajaran dan wali kelas. Ini bagaimana sih restitusi ini? Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, atau restitusi juga dapat diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka sendiri, dan mereka mampu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini Bu, jadi setiap peserta didik itu mempunyai masalah, kita wajib untuk bisa membimbingnya, untuk bisa membimbing bagaimanakah murid itu bisa keluar dari masalahnya. Disinilah adanya restitusi. Ya, kita ajak. Ya, jadi kalau bahasa klinis itu ada bimbingan konseling. Ya, jadi di sini kita harus bisa bagaimanakah memahami setiap masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi di sini kita sebagai guru atau wali kelasnya
harus bisa mencari apa sih masalahnya, ya, bagaimanakah motivasinya, apakah dia bersedia untuk memperbaiki masalahnya. Jadi disinilah ada tindakan restitusi. Ya, jadi selama ini mungkin kita sudah melakukan hal tersebut tetapi tidak konsisten ya di sekolah kita. Ya, oke di sini ya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, jadi di sini ya 5 kebutuhan dasar manusia ini yang sangat urgent atau dalam ilmu ekonominya adalah kebutuhan primer, ya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Otomatis di sini dia pasti memerlukan makanan, minuman, ya, tempat tinggal dan lain-lain. Ya, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini juga pasti ya, otomatis kan. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging apa itu ya? Saya nggak bisa bahasa Arab gitulah dia ya. Ya. Jadi di sini sebelum kita melakukan restitusi, kita harus tahu kebutuhan dasar peserta didik kita. Apakah dia kebutuhan untuk bertahan hidupnya sudah terpenuhi? Jadi kan setiap peserta didik itu masalahnya berbeda-beda. Terkadang ini yang kedua ini yang banyak kita temui, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Apa kasusnya? Ya, jadi banyak di sekolah kita ini tentang misalnya yang broken home, otomatis dia kekurangan kasih sayang. Otomatis secara perilaku dia akan mempunyai perilaku yang ibaratnya lebih aktif lah, aktifnya itu ke aktif yang negatif bukan yang positif. Ya sudah banyak yang kita temukan ya di kelas-kelas kita. Yang ketiga adalah untuk kesenangan. Otomatis ya, jadi kita sebagai hidup ini pasti mencari kesenangan. Tidak ada orang yang hidup ini mencari kesengsaraan. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Ya, jadi kita sebagai manusia, kita sebagai peserta didik, murid-murid juga pasti membutuhkan namanya kebebasan. Makanya di Kemendikbud atau Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan ya menciptakan namanya kurikulum merdeka agar bisa memberikan kebebasan belajar kepada murid, tetapi kebebasannya ya ke arah yang positif. Yang kelima adalah penguasaan atau power. Penguasaan di sini adalah penguasaan diri sendiri ya dalam bentuk internal. Jadi di sini kita sebagai peserta didik, sebagai guru harus bisa bagaimana sih penguasaan kita di dalam kelas, ya, dari segi emosionalnya, dari segi tingkah laku kita. Kita sebagai guru ini memang sebagai tauladan. Jadi ibaratnya apa yang kita tampakkan, kita lihatkan dari perilaku kita itu bisa dicontoh oleh murid. Jadi kita harus bisa melakukan penguasaan diri ke arah yang positif agar apa yang kita tampilkan bisa menjadi hal-hal yang positif diterima oleh peserta didik. Oke, ini Bu tadi Bu ya tentang restitusi ya, kita masih bicara tentang restitusi ya. Di sini kedudukan kita dalam restitusi itu ada 5 ya, ada 5. Jadi kita peran kita dalam melakukan restitusi itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, ya. Kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Keempat pemantau dan kelima adalah manajer. Nah, jadi di sini di antara kelima posisi kontrol restitusi ini, ya, yang digunakan sebaiknya dan sebagai pendidik itu adalah sebagai manajer. Seperti di awal tadi saya sebutkan bahwasannya di dalam kurikulum merdeka itu tidak ada nama lagi hukuman, ya, tidak ada lagi nama hukuman dan penghargaan. Namanya kebebasan. Kita bebaskan anak-anak, tetapi masih dalam koridor yang positif, yang sewajarnya. Jadi di sini dalam restitusi ini, ya, kita sebagai manajer, ya, kita sebagai ibaratnya kita lah yang membimbing anak-anak itu bagaimana anak-anak itu bisa mengenali dirinya,
keluar dari masalahnya, bisa menyelesaikan masalahnya dengan tanggung jawab. Kita hanya sebagai pengarah di sini. Ya, kita hanya sebagai pengarah, kita hanya sebagai pemimpin mereka, memberikan arahan, kamu harus seperti ini nak, seperti ini nak. Tapi yang melakukan penyelesaian itu tetap peserta didik. Jadi mereka hanya bertanggung jawab apa yang mereka perbuat, mereka juga yang harus mempertanggungjawabkan. Oke, ya, ini ya Bu ya. Jadi yang untuk kebudayaan positif selanjutnya adalah itu tentang keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kita dulu itu namanya ada peraturan kelas sama kesepakatan ke kelas. Tapi untuk zaman sekarang itu tidak ada namanya peraturan ataupun kesepakatan. Ya, namanya diganti yang lebih tinggi, itu keyakinan ke kelas. Seperti yang saya jelaskan tadi, kan dalam pembelajaran itu tidak ada lagi dalam kurikulum Merdeka itu hukuman atau penghargaan. Makanya di sini kita rangkum ke dalam bentuk suatu keyakinan kelas. Ya. Jadi di sini dalam membuat keyakinan kelas, jadi antara guru dan peserta didik itu saling berdiskusi. Jadi di sini kita memberikan kebebasan murid untuk menciptakan keyakinan kelas yang akan diterapkan di dalam kelas. Dan nanti prosesnya itu Bu, jadi proses pembuatan keyakinan kelas itu kita bebaskan kepada anak atau kita minta pendapat anak, apa sih keyakinan kelas yang harus diterapkan di dalam kelasnya. Bukan kita ya, bukan kita sebagai guru yang membuat keyakinan kelas, anak-anak. Sini kan tujuan kita untuk bisa menertibkan atau mendisiplinkan anak. Jadi harus anak-anak dulu. Ya, jadi semua itu kita serahkan kepada anak-anak, bukan kita. Ya Bu, jadi kalau misalnya kayak sebelum itu peraturan atau kesepakatan kelas itu kan harus dari gurunya. Kamu harus seperti ini itu. Jadi sini nggak lagi. Jadi dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka, jadi makanya lah diadopsi namanya keyakinan kelas. Sehingga kita diberikan kebebasan ya untuk bisa memilih bagaimanakah apa sih yang harus diterapkan ke dalam kelas. Ya, jadi anak-anak yang harus menentukan. Dengan anak-anak diberi kebebasan menentukan keyakinan yang apa diterapkan dalam kelas, maka anak-anak akan bertanggung jawab. Tidak ada lagi hukuman. Misalnya anak-anak dia melanggar keyakinan kelas, itu tidak ada hukuman. Ya, jadi di sini kita memberikan pelajaran kepada anak-anak untuk bertanggung jawab. Jadi apa yang mereka berikan, yang mereka sampaikan itu harus mereka bertanggung jawabkan. Jadi nanti kalau dalam proses membuat keyakinan kelasnya itu, ya dalam kelas itu ya ibu-ibu hanya sebagai moderator, ya harus sebagai pengarah aja. Jadi anak-anak yang bekerja. Ya, jadi misalnya nanti dalam itu kita buat nanti sedikit note. Jadi nanti mereka menuliskan keyakinan kelas apa yang bisa mereka buat di dalam kelas. Nanti kita tempelkan di papan tulis. Nanti kita kelompokkan manakah yang bisa dia keyakinan kelas yang benar-benar dia sama, itu dikelompokkan. Ya, jadi kalau dalam membuat keyakinan kelas itu biasanya itu minimal 10 keyakinan kelas. Ya, jadi harus ada 10 keyakinan kelas. Jadi itu nanti kita bisa mau murid kita ada 30, ya kita minta semuanya satu persatu anak-anak harus bisa menuliskan di stiker itu atau di kertas kita itu keyakinan yang mereka inginkan. Nanti kita tempel di situ, kita baca satu, nanti kita kelompokkan. Ya kan, misalnya nanti datang tepat waktu, menghargai teman, ya, kemudian belajar dengan tekun, nah itu dia. Kemudian setelah kita meminta keyakinan kelas, ada namanya, kita buat namanya atau rangkumannya nilai-nilai kebajikan. Kita diberi ada kejujuran, kepedulian, empati, nah, itu namanya nilai kebajikan. Ibaratnya itu adalah keseluruhan atau kesimpulan dari nilai-nilai keyakinan kelas. Ya, itu. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, jadi di sini penjelasannya adalah menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam, internal.
bukan eksternal lagi. Kalau dia peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah motivasi eksternal. Jadi boleh nanti Bu, dia takut untuk menghindari hukuman, adanya penghargaan, itu dia. Itu tidak boleh lagi diadakan sekarang. Itu tidak boleh lagi. Ya Bu, ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita harapkan dengan adanya keyakinan kelas, jadi anak-anak itu bisa memotivasi dirinya dari dalam, ya, dari internalnya. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Otomatis, ya, apabila kita minta anak-anak untuk memberikan pendapat, membuat keyakinan kelas sendiri, maka mereka akan mempunyai tanggung jawab. Otomatis setiap keyakinan yang mereka tuliskan atau mereka pendapat mereka tentang keyakinan yang akan diterapkan itu, otomatis mereka sudah pikirkan bahwasanya dengan saya membuat keyakinan seperti ini, bahwasanya saya harus benar-benar bisa bertanggung jawab, tidak semaunya saja. Jadi mereka sini benar-benar ada rasa tanggung jawabnya, ya. Jadi apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu tadi. Makanya kalau adanya peraturan atau kesepakatan kelas, otomatis nanti dia berakhirnya di hukuman. Otomatis anak-anak untuk dia menjalankan kesepakatan atau peraturan itu untuk menghindari hukuman, bukan dari dalam dirinya. Jadi ada rasa takut di situ, ya, ada rasa takut. Ini Bu ya, jadi untuk ini ada beberapa contoh untuk keyakinan kelas. Jadi ini misalnya untuk kelas 1, setiap anggota ya harus perlu belajar, kemudian dia menghargai, saling menghargai, kemudian menjaga keamanan. Kemudian untuk kelas 5 itu ada selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini dia. Itu namanya, ini ada contoh keyakinan kelas. Oke, ada namanya, ya, keyakinan inilah namanya nilai-nilai kebijakan, hormat. Jadi dari sini kita rangkum Bu ke dalam bentuk kalimat nilai-nilai kebajikan. Ya, dirangkum. Apakah misalnya seperti ini, kalau dia rajin belajar otomatis dia bekerja keras. Itu dia. Kalau dia saling menghargai, otomatis dia masuk ke hormat. Ya, ini diterima dan dimiliki. Nah, ini senantiasa membantu itu termasuk ke dalam bentuk diterima dan dimiliki. Otomatis dia diberikan kasih sayang. Itu dia. Jadi setelah kita kumpulkan keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuat peserta didik, kita buat namanya nilai kebajikan. Jadi nanti itu yang kita beli kelas, di print, dibuat dengan nilai kebajikan sampai 10, ya, dibuat keyakinan kelas sampai 10, kemudian nanti dibuat lagi nilai-nilai kebajikannya. Boleh 4, boleh 3, boleh 5, tergantung klasifikasi dari keyakinan kelas. Ya. Oke, jadi Bu di sini Bu, segitiga distribusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Bu langkah-langkahnya Bu ya. Jadi langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan tindakan, ya, menstabilkan identitas atau tindakan. Jadi gimana sih game kontrolnya? Yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Jadi sini contohnya gini. Jadi misalnya di kelas itu ada misalnya anak-anak berantem. Jadi di sini Bu dalam menstabilkan identitas kita tanyakan apa masalahnya. Misalnya si Pohan berantem dengan si Jessica. Jadi kita panggil. Ya, kita panggil si Jessica-nya. Jadi tadi Bapak dapat laporan dari guru bahwa kamu berantem. Iya, apa masalahnya?
Nah, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita ketahui dulu apa masalahnya. Ya Bu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan. Jadi saat orang itu apa yang kamu lakukan terhadap dia, terhadap si Kohan? Itu validitas tindakan yang salah. Bahwasannya setiap misalnya dia perbuatan yang dia melakukan tindakan fisik itu sudah termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah di sini dia menanyakan keyakinan ini kita tanyakan motivasi internalnya. Jadi setiap masalah yang dibuatnya kita tanyakan apakah jalan keluarnya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya kita hanya sebagai manajer. Ya, dalam institusi itu kita hanya sebagai manajer, yaitu kita hanya membimbing dan mengarahkan murid-murid. Di sini mereka yang sendiri bertanggung jawab untuk keluar dari masalahnya. Yaitu jadi kita menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita tanyakan apakah kamu bersedia untuk memperbaiki atau meminta maaf dengan dia? Itu dia menanyakan keyakinan. Jadi bukan kita di sini yang ibaratnya membuat anak itu untuk bisa berbaikan dengan temannya yang bermasalah. Tetapi ya si anak itu yang bermasalah itu harus bisa bagaimana sih dari diri dia itu bisa mempunyai itikat baik ya untuk bisa memperbaiki masalahnya. Itu dia menanyakan keyakinan. Ya, jadi dalam segitiga restitusi itu dalam bentuk segitiga. Jadi harus urut Bu. Ya, jadi langkahnya harus urut dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi itu dia. Jadi urutan atau sistematis langkah-langkah restitusinya harus sesuai. Ya, jadi kemarin saya juga sudah membuat di kelas ya dalam bentuk video. Ya, saya ambil juga sampelnya anak-anak yang bermasalah di kelas. Saya menggunakan penyelesaian segitiga restitusi juga seperti itu. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah termotivasi bahwasanya mereka memberikan umpan balik. Mereka enak ya Pak ya. Seharusnya kok setiap ada masalah diajakkan diskusi gini Pak. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran. Itu dia gunanya segitiga restitusi. Jadi anak-anak ibaratnya bisa mencurahkan ya apa masalah mereka. Jadi kita minta pendapat yang pihak pertama dengan pihak yang kedua. Jadi sama-sama kita ambil ya keseimbangan. Jangan salah satu pihak yang kita ambil. Ya Bu ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Iya, bagus ya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak yang sudah berkenan ya untuk hadir dan mengikuti diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Ya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ewin Iskandar SPD yang telah memberikan materi yang bermanfaat untuk kita tentang diseminasi budaya positif SMP swasta Pelita. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama, Jessica tidak terima jika jilbabnya ditarik oleh Farhan sampai lepas. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut ini adalah pelaksanaan penerapan segitiga restitusi. Bagaimana kabar kamu pada hari ini Jessica? Alhamdulillah baik Pak. Jessica, tadi Bapak dapat laporan dari guru yang masuk bahwasanya pada hari ini kamu bertengkar ya dengan Farhan. Ya Pak, saya kesal sama Farhan. Apa yang membuat kamu kesal dengan dia, Pak? Karena dia sering mengganggu saya Pak dan sering menarik jilbab saya dari lepas. Oh ya, wajarlah kalau kamu kesal dan marah dengan dia. Apabila Bapak juga di posisi Jessica, Bapak akan melakukan hal yang demikian. Jadi apa yang kamu lakukan terhadap dia? Saya marah-marah Pak dan mencaci maki dia tanpa sadar.
Oh ya, wajarlah kalau kamu marah dan membalas perbuatan dia, karena dia sudah terlalu berbuat seperti itu terhadap kamu. Bapak sangat menghargai tindakan yang dilakukan oleh Jessica ya, yang tidak melebihi batas, misalnya memukul. Oke, nah, jadi sekarang coba kita pikirkan, dengan tindakan kamu mendorong meja dia sampai terbalik, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita telah buat? Oke, menurut kamu keyakinan apa yang telah kamu langgar? Betul sekali nak ya kan. Jadi menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting, Pak. Baik, kalau kamu menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Saya harus lebih bersabar. Oke, apa yang akan apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk melakukan perbaikan dari masalah ini? Saya akan banyak bersabar, Pak, dan bisa menahan emosi saya. Kalau dia mengganggu saya lagi, saya akan melakukan tidur atau wanita saya. Sangat tepat sekali lah ya. Memang kita sebagai insan harus selalu bersabar dan harus bisa memaafkan sesama teman. Oke lah ya. Jadi Bapak ingatkan, tetap semangat, tetap tersenyum. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan bisa mengikuti pembelajaran yang kita berlangsung. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica, siswi kelas 9C. Saya sangat senang dan bahagia diajak diskusi dengan Pak Ewin untuk mengendalikan diri dari amarah karena perbuatan teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar lagi dan dapat menghormati teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Fauzan, murid kelas 9C, tertidur saat jam pelajaran sedang berlangsung. Berikut adalah proses pelaksanaan penerapan segitiga restitusi. Bagaimana kabar kamu pada hari ini, Fauzan? Alhamdulillah baik, Pak. Fauzan, hari ini Bapak dapat laporan dari Ibu Sulis bahwasanya kamu pada hari ini tidur ya di dalam kelas. Iya, Pak. Kenapa kamu bisa tidur dalam kelas? Karena saya kecapean dan kurang tidur, Pak. Loh, kenapa kamu bisa kecapean dan kurang tidur? Iya, Pak. Karena tadi malam saya bermain futsal dan pulang pulang malam, Pak. Oh, pantaslah. Pantaslah Bapak lihat kamu hari ini sepertinya tidak bersemangat dan wajah kamu pucat. Iya, Pak. Oke, coba kamu pikirkan, apakah tindakan kamu tidur di dalam kelas itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Tidak, Pak. Oke, jadi keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Belajar dengan tekun dan menghormati guru, Pak. Benar sekali. Menurut kamu, belajar dengan tekun dan menghormati guru itu penting atau tidak untuk kamu? Penting, Pak. Karena belajar dengan tekun dapat membuat saya jadi pintar dan sukses serta menghormati guru merupakan tugas saya sebagai guru, Pak. Betul sekali, Fauzan. Karena belajar dengan tekun itu dapat membuat kamu memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depan kamu. Dan menghormati guru itu adalah suatu kewajiban kamu sebagai murid. Iya, Pak. Saya menyesal telah melakukan hal demikian dan saya menjadi tidak akan mengulangi hal yang sama di kemudian hari, Pak. Iya, Fauzan. Sikap yang sudah baik kamu tunjukkan ya dengan mengakui kesalahan dan mau memperbaiki untuk kedepannya. Saya harus ingat waktu bermain futsal dan saya tidak akan tidur nanti malam, Pak. Oke, baik Fauzan, kamu sudah menemukan solusi dari masalah kamu. Baik ya, Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu bisa tidur tepat waktu dan bisa belajar dengan tekun. Iya, Pak. Baiklah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran yang kami langsung. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan dari kelas 9C. Saya sangat senang bisa diajak berdiskusi dengan Pak Ewin untuk bisa menghargai waktu dan menghormati guru di dalam kelas. Saya berjanji tidak akan tidur di dalam kelas dan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh di kelas dan menghormati setiap guru yang masuk. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.